Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia, pada subuh yang penuh dengan berkah ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita iringi pujian kita dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jemaah rahimakumullah, kita sudah membicarakan pada kesempatan yang telah berlalu tentang kemukjizatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim menjadi salah satu bukti kemukjizatan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana dan dari sisi manakah Al-Quranul Karim itu dilihat dan mengandung kemukjizatannya? Lalu kita bahas kembali dalam beberapa pertemuan. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran dilihat dari sisi seni dan balaghahnya, seni dan sastra Al-Quran yang demikian tinggi, di mana ketinggian seni ini dapat membuat orang-orang yang ahli dalam bidang komunikasi dan seni kearaban pada masanya bertekuk lutut dan tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Bahkan mereka yang tidak beriman pun, mereka mengakui dan tunduk kepada Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran bukanlah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini pasti dari pencipta semesta raya. Tapi mereka tidak beriman dikarenakan karena ada kecemburuan, ada satu sifat di dalam hati yang menolak. Di samping semua itu, sebagaimana kita yakini, hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran itu adalah Al-Quran membicarakan perihal-perihal gaib yang tidak ada jalan dan metode bagi manusia untuk bisa sampai kepada pembahasan yang seperti itu. Atau dengan kata yang sederhana, bahwa pengetahuan tentang hal-hal yang gaib itu tidak akan mampu diperoleh dengan masuk ke sekolah, dengan jenjang pendidikan, tetapi dia adalah merupakan bukti bahwa hal-hal yang gaib itu diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pencipta semesta raya yang mengutusnya sebagai seorang nabi dan seorang rasul untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat. Nah, ini yang kedua. Dan kemudian juga kita lanjut kepada hal-hal yang gaib itu, baik dia membicarakan tentang perihal di masa yang lampau maupun membicarakan perihal yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, ataupun membicarakan sesuatu yang mengisyaratkan kejadian-kejadian di masa di mana beliau sallallahu alaihi wasallam hidup, tetapi tidak akan nampak dilihat oleh orang-orang yang hidup di masanya dan bergaul bersamanya. Tapi Rasulullah SAW mampu memberitakan semua itu, dan itu diyakini sebagai salah satu sisi
daripada kemukjizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi pembuktian terhadap kebenaran seorang nabi dan utusan Allah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan subuh yang mulia ini, bahwa kemukjizatan Al-Quran juga dilihat oleh para ulama secara turun-temurun. Mereka mengkaji dan mendalami Al-Quran, sehingga disampaikanlah kepada umat ini bahwa sisi lain daripada kemukjizatan Al-Quran adalah Al-Quran menghimpun banyak sekali di dalamnya isyarat-isyarat, yang isyarat-isyarat itu menunjukkan kepada ilmu dan pengetahuan. Kepada ilmu dan pengetahuan. Artinya, ilmu dan pengetahuan belum diketahui dan belum mampu dicapai oleh manusia pada masa Al-Quran diturunkan. Namun Al-Quran sudah mengarahkan dan mengisyaratkan manusia tentang hakikat dan kebenaran dari ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Dan ini yang sangat unik adalah terjadi dari seorang manusia yang mengaku sebagai nabi dan utusan Allah, bahkan tidak bisa menulis baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Beliau tidak pernah masuk ke dalam jenjang pendidikan yang formal ataupun non formal, yang jenjang pendidikan itu dididik oleh para ahli di bidangnya pada masa beliau. Itu belum pernah terjadi. Paling-paling Rasulullah, sebagaimana kita sampaikan, hanya sempat bertemu dengan beberapa kaula dari pendeta, baik itu dari klan orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Nasrani, seperti Buhaira, dan juga pernah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, yaitu sepupuan daripada istri beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Rasulullah tidak berjumpa kecuali hanya segelintir orang yang menyampaikan kepadanya hanya sekilas pandang, dan tidak sempat mengajarkan kepadanya teknik dan metode keilmuan secara detail dan terperinci. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam memang dikehendaki oleh Allah sebagai sosok yang tidak bisa menulis baca. Nah, jemaah subuh rahimakumullah, para pendengar di rumah, kemukjizatan ini membuat dunia hari ini tercengang, dan para ahli dari berbagai disiplin keilmuan yang pernah disinggung dan diisyaratkan oleh Al-Quran, mereka tunduk. Lalu mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka menjadi mu'allaf. Dan itu terus terjadi di sepanjang hari, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Bahkan ada di antara para ahli pada tahun 1970-an sampai dengan masa 80-an maksud kami, itu memeluk agama Islam saat mereka sendiri menjadi orang-orang yang hendak mengajarkan Injil kepada orang-orang di Mesir. Mereka membuka Al-Quran, tapi kemudian mendapatkan berbagai macam isyarat keilmuan yang dia sendiri mendengarkan isyarat itu
dari siaran radio Izaatil Qur'anil Karim bil Qahirah. Ada sebuah program 24 jam yang disampaikan adalah bacaan Al-Qur'anul Karim dengan beberapa penjelasan yang diselang-selangi oleh para ulama di siaran radio tersebut. Kalaupun ada pemisahan antara bacaan dan penjelasan Al-Quran itu hanya suara reporter untuk mengantar bahwa bacaan pada hari ini kita lanjutkan kepada surat Fulan dan surat Fulan. Hanya itu yang disampaikan sebagai pemisah. Lalu 24 jam suara Al-Quran dapat kita dengarkan. Sehingga ini didengarkan oleh orang-orang yang ada dalam kegiatan pasar. Sambilan menunggu pedagang, dia mendengarkan bacaan itu. Sambil menunggu distribusi barang, sambilan menunggu para pembeli. Kemudian yang banyak kita dengarkan adalah dan kita lihat para supir, baik itu supir truk transportasi barang maupun supir yang membawa penumpang, itu mereka menghidupkan suara Al-Quran dibandingkan dengan menghidupkan suara musik-musik yang lainnya. Itu menjamur di kota Kairo, bahkan di luar kota Kairo, karena siarannya sangat luas. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah, di sana ada orang-orang yang beriman, yang menjadi mu'allaf karena mendengarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan sedikit sentuhan menyampaikan apa yang menjadi kesulitan bagi orang memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat dari Al-Quran itu sendiri oleh para ulama. Nah, sehingga beliau beriman. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran kalau kita buka banyak sekali ada membicarakan tentang tahapan proses kejadian manusia di dalam kandungan ibunya. Dan ini sangat detail, yang hanya kemudian hari diketahui oleh para ahli di bidang kedokteran dalam sisi reproduksi dan kandungan. Kemudian juga lebih detail lagi ketika ditemukan alat untuk USG, mengetahui bagaimana perkembangan tahap demi tahap dari janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Kita juga disuguhkan oleh Al-Quran tentang penciptaan gunung, lalu bagaimana proses gunung itu terjadi, baik di daratan maupun di lautan. Intinya jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun wilayah dari dunia ini yang kita huni saat ini, daratan, lautan, udara, sampai kepada ilmu dan pengetahuan di antariksa, itu disentuh oleh Al-Quran, diberikan isyarat ke arah itu. Bahkan ke dalam bumi sekalipun Al-Quran mengandung isyarat-isyarat keilmuan seperti ini. Salah satu yang bisa kita utarakan pada subuh yang mulia ini adalah di dalam surah An-Nur ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia tentang pengetahuan yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan hujan, berhubungan dengan awan, dan berhubungan dengan sambaran kilat yang muncul di antara celah-celah awan yang bergumpal-gumpal. Sidang jamaah rahimakumullah, pada masa Rasulullah orang-orang tidak akan mengetahui atau belum mengetahui bahwa awan itu bertindih-tindih, bahwa awan itu berlapis-lapis, karena mereka hanya melihat dari daratan
ke atas, menerawang pandangan, jadi yang nampak hanya putih yang berada menghampar di atas kepala mereka dengan jarak tertentu yang tidak mungkin disentuh dengan tangan. Dan hari ini ataupun beberapa abad dan bilangan tahun-tahun yang lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ilmu pengetahuan mampu mengungkap dan menyajikan kepada manusia bagaimana keunikan awan, hujan dan kilat yang disatukan dan dikumpulkan oleh Allah di dalam gumpalan-gumpalan awan tersebut. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 43. Alam tara annallaha yuzji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu melihat, ini Allah mengajak manusia untuk sama memperhatikan di antara mereka, terutama sekali mereka yang memiliki pikiran dan hati, dan lebih spesifik lagi adalah mereka yang mau memikirkan tentang kebenaran dari semua hal yang terjadi di permukaan bumi ini, sehingga mengantarkan dia kepada ketauhidan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beriman kepada dakwah kenabian dan kerasulan, dan juga tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran dan kebesaran Allah. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung-gunung menjulang. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari sesiapa sahaja yang dikehendakinya pula. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 34. Nah, kita jamaah rahimakumullah disuguhkan, dan itu hanya diketahui secara detail setelah berlalu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berabad-abad, bertahun-tahun setelahnya. Setelah Al-Quran digulirkan, disampaikan secara estafet oleh orang-orang arif dan bijak yang tidak mengganti dan menukar serta tidak menghapus satu huruf pun dari Al-Quran, dan sebagaimana dia tetap ada ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini terjadi, yaitu pengetahuan ini terungkap dan tersingkap, adalah ketika manusia mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dia hanya sekitar beberapa puluhan tahun yang lampau, ya, sebelumnya tidak. Jadi paling-paling isyaratnya itu baru terungkap sekitar abad ke-17 kemarin. Jadi hanya sekitar 300 atau 200-an, bahkan 150 tahun yang lampau baru detailnya bisa terungkap. Dan lebih spesifik lagi, dia terungkap secara sangat fenomenal itu pada tahun-tahun
40 sampai dengan 60-an kemarin, yaitu pada tahun 1900-an. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat bagaimana awan yang bergumpal-gumpal, bertindih-tindih, yang dia membentuk seperti gunung, kokoh sekali kelihatannya kalau kita naik dan melihat ke sana. Kapan kita naik dan melihat ke sana? Saat kita berada di dalam pesawat. Maka kita lihat keluar jendela pesawat. Kita intip perlahan-lahan. Kita satukan jiwa kita. Kita korek akan kedalaman iman kita. Kita coba rendahkan ego dan kemanusiaan kita. Sebagai memang makhluk yang lemah, maka kita akan gentar, sangat gentar. Begitu rendah, begitu lemah, begitu kecil dan begitu kerdil ketika melihat gumpalan-gumpalan awan yang layaknya seperti gunung yang sangat kokoh dan luasnya tidak tanggung-tanggung. Ada yang sampai dengan 20 km persegi. Itu luas awan-awan itu. Lalu di antara awan-awan itu Allah memancarkan cahaya pertemuan antara ion negatif dan ion positif. Lalu kemudian juga dicurahkan hujan, yang hujan itu turun ke bumi, membasahi bumi untuk kehidupan. Di mana juga Allah menurunkan hujan di balik awan-awan yang besar dan bergumpal-gumpal serta bertindih-tindih itu. Hujan yang sangat deras, layaknya disebut badai, dan menghancurkan apa saja yang ditimpa oleh air yang dicurahkan dari langit itu. Sidang jamaah rahimakumullah, di situ kita juga melihat bagaimana cahaya yang kilaunya, ya, cahaya yang kilaunya serta pancarannya yang sangat luas. Kalau dihitung-hitung oleh para ahli, itu didapati dia memiliki kandungan energi voltnya itu, ya, energi listrik yang ada pada pancaran pertemuan ion negatif dan positif itu sampai dengan hampir mendekati 20.000 derajat Celcius, begitu keras. Paling kurang dia ada sekitar 10 ribuan, ya, 10 ribuan panasnya itu, ya. Jadi luar biasa. Ini isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran jauh sebelum ini terungkap semuanya, jamaah rahimakumullah. Maka tak heran para ahli di bidang ilmu pengetahuan dan mereka yang membuat karangan ataupun mencoba merangkai kata, ya, dari para penerbang, para pilot, mereka juga tunduk, ya, melihat keagungan, kebesaran dan kekuatan yang dimiliki oleh pencipta semesta raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, adakah kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang isyarat ini? Maka tidak dijumpai. Namun bicara tentang hal yang gaib di masa yang akan datang, ada dibicarakan oleh kitab sebelumnya. Seperti pembahasan kita yang sudah dirangkum oleh Pak Darmawan, bagaimana nama Muhammad dimunculkan di kemudian hari oleh kitab-kitab, ya, bahwa akan muncul seorang nabi, itu disebut namanya. Ada yang disebut dengan sebutan berbeda-beda, ya, baik itu dengan kata hamada atau hamida yahmadu, yang nanti mengisyaratkan kepada Muhammad. Maksud Muhammad adalah al-mamduh lahu, ya, al-mahmud lahu, kasratul hamdi, dan seterusnya. Dia dipuji di mana-mana. Bahkan lalu kemudian disebutkan bahwa nama nabi ini
akan disucikan, akan didoakan, akan diucapkan oleh setiap lisan, bahkan sampai kepada penghuni langit. Penghuni langit pun ikut gegap gempita untuk menyebutkan nama Nabi yang sangat mulia dan agung ini. Itu disebut oleh kitab-kitab sebelumnya. Ada istilah farqalit. Farqalit itu setelah dipahami, itu berasal dari kata faruq, sang pembeda antara yang hak dengan yang batil. Siapa dia? Wa huwa mubasyir. Dia adalah seorang pemberi kabar gembira. Wa huwa al-munzir. Dia juga pemberi ancaman dan kabar duka bagi mereka yang tidak patuh. Ini disebut tentang isyarat-isyarat gaib akan lahirnya seorang nabi dalam kitab terdahulu. Farqalit itu salah satu contoh misalnya. Ya, faruq, lit dalam bahasa mereka itu adalah huwa al-faruq. Dialah sang pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini disebut dan dikaji oleh para ulama, meskipun sudah dicoba dihapus oleh orang-orang yang mengerti tentang Alkitab, karena mereka penuh dengan dengki dan iri ketika Nabi yang diutus itu bukan dari klan mereka, tapi disebut bahwa dia akan keluar dari klan kalian dan dimunculkan dari klan saudara kalian, yaitu klan mereka adalah Ishak, lalu muncul dari klan saudara mereka, disebutkan pula di Arab, dan seterusnya dari klan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jamaah rahimakumullah, itu ada di dalam kitab terdahulu dan sudah pernah kita sampaikan di sini. Tapi isyarat tentang keilmuan itu sangat-sangat tidak kita jumpai di sana. Yang ada itu di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali. Bagaimana kapal yang berlayar. Bagaimana di dalam lautan sedimen-sedimen yang kemudian tertumpuk di dasarnya. Bagaimana kemudian magmatik bumi keluar, kemudian menjadi kerak, muncul sehingga nanti terbentuklah pulau, dan jutaan miliar tahun yang lalu itu membentuk benua, dan seterusnya sampai masa tertentu nanti baru mereka semua ini akan hancur kembali, yaitu terjadinya kiamat, kiamat yang sesungguhnya. Di samping juga isyarat-isyarat kiamat kecil, terjadi dari musibah, bencana dan malapetaka disebabkan oleh ulah dan tangan manusia. Semuanya itu menggetarkan siapa saja yang mau mengkaji, terutama bagi para ahli. Maka ulama mengatakan salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran adalah mengandung isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk, pemaparan-pemaparan yang mengantarkan manusia kepada hakikat ilmu dan pengetahuan. Sehingga ini dikenal dengan al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran. Namun jamaah rahimakumullah, meskipun ini tidak boleh dianggap sepele, dan kita sebagai mukmin tidak menganggap ini sepele, tetapi ini saja tidak cukup dan belum cukup untuk menggambarkan Al-Quran sebagai sebuah kitab yang penuh dengan kemukjizatan. Butuh kepada sisi lain. Sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran itu, Al-Quran menghimpun aturan-aturan, undang-undang, atau dengan bahasa kita tasyri', pensyariatan, yang syariat itu diminta kepada manusia untuk diaplikasikan di dalam kehidupan ini. Dan untuk sisi kemukjizatan Al-Quran
yang mengandung syariat dan aturan-aturan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena tidaklah sebuah kitab yang menjadi kitab petunjuk dan hidayah yang mengantarkan manusia kepada kejayaan, kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, kecuali dia mengandung aturan-aturan yang pasti, yang tidak saling paradok antara awal dengan akhir, antara prolog dengan epilog, antara mukaddimah dengan penutupnya. Nah, kita akan lihat itu pada pertemuan yang akan datang. Jadi, sebagai kesimpulan pada subuh ini, Al-Quran adalah menjadi bukti kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kitab ini adalah kitab yang penuh dengan kemukjizatan, dan sisinya di antara sisi yang telah kita bahas termasuk pula isyarat-isyarat keilmuan dan pengetahuan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.